Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat bonsai, salam satu hobi. Oke sahabat bonsai, di depan kita ada jenis tanaman sancang atau jenis bahan bonsai sancang. Ukurannya sahabat bonsai ya, tergolong mini ya, benar-benar pendek untuk tingginya ya. Nah, kira-kira setelunjuk ini ya. Ya kurang lebih sekitar 10 cm ya. Ya, kurang lebih untuk tingginya ini 10 cm, jadi ini benar-benar kecil, mami ya, tergolong mami ya, karena sudah di up 5 cm ya, jadi ini sekitar 10 cm. Jadi ini mau kita program ya, ini sudah liar seperti ini, jadi kita coba untuk rapikan, kita kawati dengan karakter batang seperti ini ya, kira-kira nanti hasilnya seperti apa. Oke, langsung saja kita program. Oke sahabat bonsai, dan di sini untuk percabangannya sudah lengkap ya. Ini benar-benar programan yang istimewa kalau menurut saya untuk programan ini. Jadi bikin yang ukuran segini itu tergolong cukup ribet, rumit juga ya. Untuk cabang-cabangnya kita kurangi ya, supaya terlihat lebih bagus saja ya. Jadi supaya lebih terarah, benar-benar terarah, konsepnya benar-benar pas. Oke sahabat bonsai, yang sudah seperti ini, jadi ini sudah saya kawati semua ya. Untuk cabang-cabang yang aku pakai sudah ya kita kawati. Sekarang tinggal proses pembentukan saja gerak dasar percabangan. Nah, ini untuk akarnya benar-benar istimewa ya, bonggolnya. Nanti kita coba untuk melakukan sedikit goresan ya, supaya kedepannya memunculkan kesan tua pada batang bonsai ini ya.
Oke sahabat saya, jadi karena ini ukurannya itu mami ya, kecil ya, jadi untuk gerakan kita bikin sederhana mungkin ya. Karena apa, nantinya kedepannya kita pengepresannya di sini ya, jadi enggak terlalu panjang, kita sesuaikan dengan ukuran batangnya ini. Untuk lebar bentangan ya, istilahnya apa ya, lebar dari percabangannya ini kita juga harus bisa menyesuaikan ya. Soalnya apa, di sini kalau seumpamanya dengan ukuran segini sahabat saya, nanti untuk panjangnya kita bikin selebar ini ya, kan nggak masuk ya, nggak masuk dengan ukuran batang ya. Jadi kita bikin untuk ukurannya bentangannya ya, ukuran dari bentangannya tidak terlalu lebar, makanya nanti kita bisa melakukan program cutting. Jadi untuk program cutting nanti kita coba untuk pangkas, mungkin untuk beberapa cabang yang mungkin sudah perlu kita pangkas ya, kayak seperti ini ya, perlu pembesaran, sedikit pembesaran ini juga ya. Jadi enggak harus kita cutting sekarang ya, karena ini masih program, jadi tetap ya. Nah untuk arah yang belakang ini kita bikin ke sini dengan tujuan apa, karena di sini nanti ada seminya ya, terlihat dari perpecahan cabang yang pertama ya, kita arahkan ke sini. Oke, kita bikin untuk gerakan-gerakan percabangan ya, enggak usah terlalu ekstrim ya, sederhana saja, yang penting nanti kedepannya cabang ini bisa terlihat bagus ya. Sepertinya ini aja sudah enak sahabat saya, jadi kita nggak perlu yang namanya tekuk terlalu ekstrim ya, malah nanti kurang enak dipandang ya. Nah ini untuk mahkota cabang ya, jadi di sini kita bikin timbun ya, mahkota cabang. Nah ini untuk cabangnya ke sini, sederhana tapi dia bisa terlihat istimewa ya. Kita bikin liukan sederhana tapi bisa terlihat istimewa. Nah, oke, ini nanti kita jadikan sebuah mahkota untuk lanjutannya ya, lanjutan mahkota. Kita cari titik tumbuh, kita sesuaikan arahnya ya. Nah, sebelah sini, jadi nanti kita pangkas di sini. Kalau untuk ukurannya sudah sesuai ya, cuma di sini karena ini masih bahan programan ya, jadi kita sederhanakan saja seperti ini. Ini udah cukup untuk gerak dasar batang ya, dengan tinggi yang bonggolnya istimewa sahabat saya ya. Ini cuman berapa senti ya, jadi kita akan saya coba untuk maksimalkan pembuatan bonsai ukuran mini ini ya. Kita coba kasih sedikit sentuhan goresan pada batang supaya memunculkan kesan tua pada batang tersebut ya. Kalau untuk percabangan ini sudah cukup ya, nggak terlalu banyak cabang, nanti tinggal pemecahan cabang saja ya. Jadi cabang kita pecah, nanti keluar anak cabang ya, sama di sini ya, ini semua harus mecah. Kita tinggal pengepresan. Untuk bentangannya nanti sekitar segini sahabat ya. Nah jadi dia nggak terlalu panjang, kalau sudah jadi bentangannya kurang lebih segini. Nanti kalau terlalu lebar malah kurang bagus ya, kita harus bisa menyesuaikan antara besar batang sama lebarnya. Nah, kalau ukurannya sih tergantung trainer ya, tergantung trainer. Jadi untuk panjang bentangan kita bisa menyesuaikan seideal mungkin lah istilahnya ya. Oke sahabat saya, untuk akar sudah bagus ya. Ini ya, tinggal kita bikin goresan-goresan
supaya terlihat kedepannya kesantuannya ada ya. Kalau kita biarkan polos seperti ini, satu dia lama perkembangannya, terus untuk bentuk motif ketuaan batang juga enggak terlalu terlihat tua ya. Jadi di sini kita usahakan supaya dia kedepannya bisa tampak pohon tua. Nah, karena ini formal, jadi di sini kita sayat sederhana saja. Oke sahabat saya, untuk hasilnya kurang lebih seperti ini. Jadi ini sudah kita arahkan, sudah saya arahkan untuk cabang-cabangnya, terus untuk batangnya juga sudah saya lukain, cuman sedikit ya, jadi nggak terlalu terlihat karena kita coba untuk apa ya, kita coba untuk gores sedikit saja, menyesuaikan dengan ukuran batang ya. Jadi nanti kalau sudah dia tumbuh cabang di sini, kita bikin rimbun saja di sini ya, itu sudah bagus. Jadi untuk dari gerakan batang terus keseimbangan antara cabang dengan batang ini sudah benar-benar kalau misalnya sudah cukup, tinggal kita pembesaran anak cabangnya saja ya, sama nanti pepecahan ranting ya, ranting. Jadi untuk hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Gimana sahabat saya, benar-benar luar biasa kan ya. Ini programan yang menurut saya cukup istimewa ya, yang enggak cukup ya, ini sudah benar-benar istimewa karena kita bikin seperti ini pun juga waktunya enggak sebentar ya, karena programan seperti ini itu cukup sulit. Karena apa saya bilang cukup sulit? Karena ukurannya beda lagi kalau kita program dengan ukuran yang besar ya, itu lebih enak. Karena apa, nanti kalau ukuran besar itu ada space atau ruang, itu lebih kita itu lebih enak untuk memprogramnya ketimbang yang seperti ini. Jadi kita harus benar-benar ekstra teliti ya, benar-benar teliti untuk memprogramnya ya. Oke, untuk hasil kali ini dari jenis tanaman sancang ukuran super mini ya, kalau menurut saya mami ini ya, tapi dia mempunyai karakter batang yang luar biasa ya. Oke sahabat saya, mungkin untuk programan kali ini kurang lebih hasilnya seperti ini. Mudah-mudahan untuk video kali ini bisa bermanfaat, bisa menginspirasi, khususnya buat sahabat bonsai yang suka program-program pohon bonsai. Oke sahabat bonsai, terima kasih untuk sahabat bonsai yang sudah menonton video saya kali ini. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan juga subscribe-nya agar sahabat bonsai tidak ketinggalan untuk video-video terbaru dari saya. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video saya berikutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, terus berkarya, dan salam bonsai mania.